belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris, sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaya pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961, terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya, Malaysia akan terbentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun, rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa selain Indonesia, Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Akibat adanya pertentangan tersebut, timbul konfrontasi Indonesia-Malaysia. Tujuan utama konferensi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 adalah untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Berikut adalah tujuan spesifik dari konfrontasi tersebut. Yang pertama ada menghentikan pembentukan Federasi Malaysia, lalu mendukung gerakan anti-Malaysia di Sabah dan di Sarawak. Lalu ada mempertahankan kepemimpinan di Asia Tenggara, dan yang terakhir menguatkan solidaritas revolusi. Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi melalui beberapa tahapan penting yang melibatkan konflik diplomatik, propaganda, dan aksi militer. Berikut adalah proses terjadinya konfrontasi tersebut. Yang pertama adalah terbelakang yang terdiri dari rencana pembentukan Federasi Malaysia dan ketegangan regional. Yang kedua ada penolakan oleh Indonesia yang terdiri dari deklarasi politik dan dukungan terhadap gerakan lokal. Yang ketiga ada eskalasi konflik yang terdiri dari pengiriman pasukan dan propaganda anti-Malaysia. Yang keempat ada pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari deklarasi Malaysia 16 September 1963 dan pemutusan hubungan diplomatik. Yang kelima ada aksi militer terbuka yang terdiri dari perang gerilya di Kalimantan dan serangan ke Malaysia Barat. Yang keenam ada berakhirnya konfrontasi yang terdiri dari kudeta 30 September 1965 dan perjanjian perdamaian 1966. Dampak konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1966. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia membawa dampak yang luas bagi kedua negara, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun hubungan internasional. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama ada terganggunya stabilitas domestik, yang kedua ada beban keuangan negara, lalu ada isolasi di kancah internasional, ancaman keamanan di Kalimantan, dan yang terakhir dukungan dari negara barat. Sekian yang telah saya sampaikan tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia.